Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Tahun 2018, ada pria asal Ponorogo bernama Muhammad Komarudin, sukses beternak lele. Dengan ternak lele atau mungkin lebih tepatnya budidaya lele, ia sukses mendapatkan omset yang luar biasa. Pria asal Ponorogo ini menggunakan metode ternak lele yang tidak biasa. Ia menggunakan kolam bioflok sebagai metodenya. Selain Pak Komarudin, ada Pak Maming yang diberi label Tribun News sebagai pria bergaji 100 juta dari ternak lele. Pak Maming ini berasal dari Indramayu, Jawa Barat, dan kolamnya memiliki masing-masing berukuran 300 sampai 500 meter persegi. Wah, cukup luas juga ya. Ada juga pria yang sukses beternak lele yang mencapai 40.000 ekor ikan lele dari modal samping rumahnya saja. Pria tersebut bernama Tarjo dan berasal dari Bojonegoro. Ini menunjukkan kalau beternak lele itu cukup variatif dan skalanya tidak harus sebesar tanah berhektar-hektar. Kamu bahkan bisa sesimpel memulai dari sepetak tanah atau ruang yang kamu miliki sekarang. Ada juga beberapa kisah orang yang mengisahkan orang sukses ternak lele dari sesimpel modal ember doang. Dan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri buat masyarakat. Mulai dari yang memang passion alias cinta dengan ikan lele, sampai benar-benar menggeluti bidang ini ke ranah bisnis. Sampai mungkin kita juga mengenal jokes yang mengatakan kalau pengangguran alternatifnya bisa ternak lele aja. Di sisi lain, memberikan pilihan ternak lele ke pengangguran bukan berarti ternak lele itu jelek. Justru sebaliknya, tadi kamu sudah di-spill beberapa kisah yang sukses meraup sekian juta rupiah hasil dari ternak lele. Nah, lalu seberapa menggiurkan dan apa saja yang diperlukan untuk beternak lele, perbedaan ternak dan budidaya lele. Sebelum kita mendalami lebih lanjut, kita perlu membahas secara jelas apa perbedaan ternak lele dan budidaya lele. Kalau kata Sangkuti Catfish Farm, ternak lele itu tujuannya masih sebatas bagaimana lelenya itu pokoknya bisa hidup. Misal, sebatas kesenangan dan belum menghitung berapa pakan yang dibutuhkan, berapa tingkat kematiannya, dan lain-lain. Sedangkan untuk budidaya lele, itu sudah menghitung berapa pakan serta biaya yang dibutuhkan. Lalu sampai menghitung juga berapa ekor yang didapatkan dari panen tersebut. Serta juga menghitung berapa tingkat kematian dari satu siklus budidaya lele tersebut. Jadi tujuannya berapa panen yang bisa didapatkan. Kalau kamu sendiri lebih suka yang mana? Ternak lele atau budidaya lele? Menjadi harapan orang kurang pendapatan. Meskipun kadang dijadikan memes atau bercandaan kalau ternak lele solusi buat orang pengangguran, atau mungkin bahasa lainnya orang yang tidak punya dan kurang pendapatan, ternak lele tetaplah menjanjikan. Dan tentu saja semuanya perlu proses dan memakan waktu. Berbeda dengan ketika kita kerja lalu langsung mendapatkan gaji tetap per bulannya. Jadi secara nggak langsung, mental pengusaha harus dipersiapkan dan dilatih dengan matang di sini. Modal ternak lele. Sebenarnya modal dari ternak lele tidak ada yang pasti karena skalanya bisa berbeda-beda. Apalagi tiap daerah kadang harga modalnya bisa berbeda juga. Yang pertama jelas, kamu bisa mempersiapkan modal dari segi ruangan. Entah ruangan berbentuk lahan kosong sebelah rumah atau skala yang lebih masif seperti lahan berhektar-hektar. Tapi sebenarnya ruang kosong beberapa meter di rumah sudah sangat cukup untuk tahap memulai. Selain ruang kosong, kamu bisa mempersiapkan bibit ikan lele, pakan ikan, dan juga vitamin serta obat ikan lele. Untuk bibit lele sebanyak 2.000 ekor, biasanya bisa kamu boyong seharga Rp500.000. Tapi sekali lagi, itu bisa lebih murah tergantung dari daerah kamu. Untuk pakan, kamu bisa siapkan Rp300.000 sampai Rp400.000. Kalau dirasa terlalu mahal, kamu bisa pakai pakan-pakan alternatif seperti bekicot atau maggot. Atau bisa juga pelet yang kamu racik sendiri. Oh iya, kamu juga perlu menambahkan keperluan vitamin dan obat yang harganya Rp100.000. Vitamin dan obat ini akan berguna untuk membuat pertumbuhan ikan lele semakin baik. Jadi total modal awalnya yang bisa kamu siapkan bisa di angka sekitar Rp1 juta. Tentu bisa lebih murah dari itu kalau kamu bisa memakai alternatif-alternatifnya. Apa yang dibutuhkan untuk ternak lele? Kalau dilihat dari segi tempat, menurut Muhammad Komarudin, dengan memakai sistem bioflok, kolam miliknya jadi selalu bersih serta tidak bau amis.
Dan ternyata tidak hanya kolamnya saja, melainkan ikannya pun tidak bau amis. Dari segi bentuk, ia menyarankan untuk kolamnya berbentuk bulat. Kolam berbentuk bulat dinilai Muhammad Komarudin lebih praktis serta menghemat tempat. Untuk satu kolam ikan berbentuk bulat dengan diameter 3 meter ini mampu menampung 3-5 ribu ekor lele. Kalau dipikir-pikir banyak juga ya. Selain kolam, pakan juga penting. Kamu bisa memberinya pakan mulai dari pelet, ikan runcah, bekicot, sampai dengan maggot. Buat kamu yang belum tahu, ikan runcah adalah ikan yang didapatkan dari tangkapan laut, tetapi tidak layak dikonsumsi untuk manusia. Kalau pelet, banyak juga yang meracik pelet sendiri sehingga biaya operasionalnya menjadi lebih murah. Dan jangan lupa juga prebiotik. Nah, Pak Komarudin tadi meracik prebiotik hasil atau versi dia sendiri, yaitu dengan campuran antara rempah-rempah seperti kunyit, kencur, jahe, dan temulawak. Omset keuntungan orang ternak lele. Jika berbicara omset dalam kasus Pak Komarudin tadi, dengan ia beternak lele 1,2 ton per bulannya, ia mampu mendatangkan sekitar 18 juta rupiah per bulannya. Dan jangan salah ya, yang dimaksud omset di sini adalah pendapatan keseluruhan, belum dihitung biaya operasional dan lain sebagainya. Lalu ada juga Pak Maming yang dikabarkan memiliki pendapatan 100 juta rupiah per hari. Wah, fantastis ya. Berapapun pendapatannya, itu semua juga tergantung dari luas kolamnya. Lalu skala beternaknya juga sebesar apa. Dan ingat juga, kalau omset itu bisa dibilang adalah faktor kedua. Faktor pertamanya tentu kamu harus memang benar-benar suka ternak lele, supaya kamu bisa menikmati prosesnya. Setuju? Tantangan ternak lele. Memang sih, ternak lele ini begitu menjanjikan. Tapi bukan berarti tidak ada tantangan ya. Namanya juga hidup, pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Dalam ternak lele, perlu diperhatikan aspek pasar, yaitu pembeli lele atau bakul. Bakul harus bisa bekerja sama untuk kepentingan jangka panjang. Selain bakul, pakan ikan harus diperhatikan karena kontribusi biaya mencapai 70%. Pemilihan pakan pun tak boleh sembarangan karena akan mempengaruhi pertumbuhan ikan lele. Tantangan berikutnya adalah harga ikan yang fluktuatif atau berubah-ubah secara drastis. Jika pasokan barang berlimpah, maka akan mempengaruhi harga pasar yang cenderung harganya murah. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, kalau kamu masuk dunia ternak lele, bahkan sampai ke aspek bisnisnya, tetap harus memiliki jiwa pengusaha, yaitu tahan banting, penuh perhitungan, berani mengambil resiko, dan mengelola bisnis secara benar dan terencana. Jika sebuah bisnis tidak didasari dengan sistem manajemen yang bagus, maka kamu sebagai pelakunya akan sulit bertahan dan rentan pada kegagalan. Belajar ternak lele dari mana? Jika kamu mungkin kebingungan belajar ternak lele dari mana, sebenarnya ada banyak opsi yang bisa kamu pilih untuk menjadi sumber kamu belajar ternak ikan lele. Di antaranya bisa ikut pelatihan ataupun belajar sendiri di internet. Pilihan pertama, kamu bisa ikut pelatihan yang diadakan oleh lembaga khusus, pemerintah, ataupun kadang ada juga farm peternak ikan lele yang berbagi ilmu melalui pelatihan tersebut. Pelatihannya pun bermacam-macam. Ada yang sifatnya sukarela atau untuk semua orang serta gratis, ada juga yang berbayar. Pelatihan mana yang lebih bagus sebenarnya tergantung dari kondisi kamu juga. Dan tentu faktor wilayah juga mempengaruhi. Kalau kamu lebih nyaman mencari peternak lele yang dekat, cari yang dekat. Ataupun sebaliknya. Kalau kamu mau yang gratis, sebenarnya bisa juga dengan belajar sendiri di internet. Seperti yang dilakukan juga oleh Pak Komarudin tadi. Di mana Pak Komarudin yang sudah beternak lele sejak tahun 2014 itu mengaku kalau sistem bioflok yang ia terapkan kira-kira 3 tahun lalu itu sumbernya berasal dari baca-baca di internet. Saat ini kamu bisa akses mulai dari Google dengan mencari artikel-artikel seputar ikan lele dan ternaknya yang ada di blog ataupun ada di berita. Dan bisa juga kamu mengakses dari YouTube jika mungkin kamu lebih suka belajar via video. Dan Nakama Aquatics pun sebenarnya sudah pernah memberikan semacam panduannya di video tersebut. Atau kamu bisa juga cari referensi dari video-video lainnya juga. Kalau berhasil ternak lele, dijual kemana?
Oke, mungkin kamu sudah berhasil menternakkan lele tersebut. Lalu selanjutnya apa? Karena tidak mungkin lele tersebut menjadi uang secara tiba-tiba. Perlu ada usaha supaya lele tersebut bisa membuahkan hasil dalam bentuk pendapatan. Nah, berbicara mengenai potensi penjualan hasil dari ternak lele, sebenarnya ada begitu banyak potensinya. Mengingat juga ikan ini cukup dikenal oleh masyarakat luas. Kamu bisa menjual hasil ternak lele ini ke warung-warung penyetan lele yang biasanya ada di pinggir jalan. Atau bisa juga ke UMKM yang mengelola ikan lele. Atau bisa juga sesama penjual ikan lele yang menjualnya lebih ke pasar ikan. Sehingga kamu tidak perlu susah-susah menjual di pasar ikan satu per satu. Melainkan sudah ada orang yang khusus menjual di pasar ikan tersebut. Kamu bisa lakukan kerjasama dengan sistem borong atau sistem pembelian berulang sehingga pendapatan kamu bisa lebih stabil atau bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Ternak lele bisa diekspor ke luar negeri. Mungkin kamu bertanya juga, memangnya hasil dari ternak lele bisa diekspor ke luar negeri? Tahun 2019 ada pria dengan akrab sapaan Iqbal yang cuan ratusan juta dari lele ekspor ke Rusia hingga ke penjuru dunia. Dengan modal terbilang minim yaitu cuma 5 juta rupiah, si pemilik Mas 78 Farm ini berhasil mengembangkan bisnis lele hingga meraup omset ratusan juta. Tapi kuncinya menurut si Iqbal ini adalah tahap lebih advance atau lebih lanjut, yaitu pengolahan. Jadi nggak cuma beternak ikan lele, tapi juga membuat produk olahan yang bisa diekspor ke luar negeri. Sehingga olahan lele itu adalah turunan bisnis dari produk yang ia habis ternakan. Pak Iqbal membuat abon, keripik kulit, dan nugget dari ikan lele. 3 produk yang sebetulnya ia bawa ke luar negeri. Tersebut yakini Rusia, Jepang, hingga Eropa. Wah, ternyata potensi ekspor dari ternak lele besar juga ya. Kesimpulan. Kalau kita simpulkan, dari keseluruhan memang pasar dan potensi ternak lele sangat menggiurkan. Mulai dari omset jutaan, belasan juta, sampai ratusan juta rupiah. Tapi bukan berarti tanpa tantangan ya. Selalu ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya ternak lele bisa berhasil panen atau berkembang biak satu siklus demi satu siklus. Lalu juga yang terpenting adalah mental dari peternak itu sendiri. Kalau kamu sudah sejak kapan nih kepikiran buat ternak lele? Dan kira-kira ternak lele skala sebesar apa yang cocok buat kamu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.